Jadi begini, oke, hal yang sangat sederhana dulu. Kata si Ustadz Juma ini kan nggak ada yang salah tentang Al-Quran, ya kan? Dan dia merujuk ke tentang orang Yahudi. Maka sekali lagi akan saya tanya dulu si Billy selaku orang Yahudi. Billy, adakah nama Muhammad di dalam Taurat? Nggak ada. Di dalam Quran nggak ada. Ah, nggak ada. Itu satu poin Juma ya. Jadi kamu sudah Iya, gagal nggak mengatakan apa-apa. Al-Quran Nggak itu masalah. benar. Nggak Udah masalah. rileks lah. Astagfirullahaladzim, santai, oke? Terus, Yang iya. kedua, ya kan? Ini yang dikatakan tadi masalah rasis. Ini dari Ripa. Tahu nggak kamu? Yang rasis itu ketika ada di At-Taubah 29 mengatakan, ya kan, bahwa orang yang harus diperang itu apabila dia tidak masuk agama Islam. Oke, tetapi di ayat yang lain dia mengatakan bahwa biarkanlah dia mengimani sesuai agamanya, ya kan? Atau yang sering kita dengar yaitu lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Faktanya, ketika kau menarasikan masalah rasil, sungguh terbongkarlah bahwa Islam itu memang rasis. Yaitu gagal yang dikatakan tadi agamamu agamamu agamaku agamaku, ketika kita temukan di At-Taubah 29 perangilah mereka sampai memeluk agama Islam. Rasis benar ini memang Allah kau. Ya, kamu yang membuka kata rasis, maka saya bongkar itu. Mungkin saya inilah pemberi jalan lurus buat kalian menurut Al-Fatihah ayat 6. Oke? Nah, selanjutnya tentang apa lagi kau bilang tadi Juma? Atau coba Jordan dulu, Jordan. Oke, tadi dikatakan tentang Holocaust. Holocaust yang mana yang dimaksud nih? Ada banyak kejadian tentang Holocaust. Contohnya di zamannya Hitler, dia itu membunuh ya, terjadi. Sehingga ada di mana di Sulawesi Utara itu didirikan suatu tempat Holocaust untuk mengenang orang Yahudi di sana. Lalu yang dimaksudnya di mana? Hubungannya dengan Martin Luther kok jauh sekali, Bu. Martin Luther itu abad 15. Nah, di zaman Hitler itu tahun 1940-an itu. Ya, komunis di sana. Lalu kaitannya dengan Kristen itu gimana? Nggak nyambung. Baru tentang bagaimana hukum Taurat itu kok mau dikatakan agamamu agamaku, kok kenapa? Di dalam Al-Quran ngutip-ngutip ada Injil, ada Taurat. Agamanya Taurat kan agamanya Yahudi, Kristennya Injil. Lalu kenapa ada dua kata ini, Taurat dan Injil ini, kok ada di dalam Al-Quran? Mau mengatakan agamamu agamaku, kok mau nyinggung-nyinggung agama orang? Ya, itu jadi tolong ya, seperti dikatakan di sini, bagaimana kebohongan yang dibangun oleh Al-Quran itu Nabi ada di dalam Taurat itu nggak ada, sudah dibuktikan, sudah dikatakan, berarti sudah jelas ya, sudah diakui tadi bahwa memang Al-Quran mengandung sedikit, mohon maaf ya, kebohongan di situ yang sudah tidak diakui oleh Yahudi bahwa itu tidak ada seperti itu. Ya, itu saja dulu ya. Silakan. Oke, saya tambah. Ini adalah tuduhan yang sangat tidak baik ya ketika mereka mengatakan Kristen mengemis-ngemis orang Yahudi. Saya mau tanya lagi kamu Billy. Kamu tahu tidak bahwa murid-murid Yesus adalah orang Yahudi? Kenapa? Apakah kamu tahu bahwa murid-murid Yesus adalah orang Yahudi? Nggak ada urusan dengan Yesus. Yang saya tanya, apakah murid-murid Yesus adalah orang Yahudi? Nggak ada urusan dengan Yesus. Kalau kamu nanya ke Yahudi Yesus, kamu salah alamat. Oke, mungkin kamu di sini takut. Kemarin saya tanyakan itu sama kamu. Sebentar, saya tahu kamu ini dalam keadaan tertekan. Dengar. Kemarin, dengarin dulu. Oke, sekarang waktu saya. Terserah. Kemarin ini saya tanyakan sama si Billy Yahudi yang mengaku-ngaku Yahudi ini. Ini giliran saya dong, jangan terguncang. Oke. Kemarin ini saya tanyakan kepada, waduh, ini parah memang roomnya ini. Roomnya ini memang nggak netral ini roomnya nih. Ya. Kemarin saya pertanyakan kepada Billy Yahudi ini ketika saya tanya, apakah murid-murid Yesus bukan orang Yahudi? Oh iya, murid Yesus orang Yahudi. Sekarang dia takut di depan Juma. Kita nggak tahu walau apa yang membuat dia begini. Oke? Sudah, saya pernah itu katakan sama kamu di room kamu. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian, sudahlah bro, sudah. Nanti saya tunjukkan buktinya. Oke? Bro, saya pernah tanya itu waktu siang-siang kita debat diskusi di room ini juga. Oke? Jangan jadi orang munafik. Orang Yahudi tidak pernah munafik.
Ingat itu. Yang munafik kau Oke. ngarang cerita. Kamu Kau sudah pernah saya tanyakan itu, apakah orang Yahudi adalah orang murid Yesus adalah Yahudi? Kamu mengatakan ya, memang orang Yahudi, Di orang mana murid aku Yesus adalah orang mengatakan Yahudi. itu? Nggak ada urusan Ya sekarang Yahudi kamu dan Yesus. coba ingkar. Kenapa? Takut sama Juma? Astagfirullahaladzim. Karena kau ngarang. Oke, Karena sekarang kau ngarang. giliran saya, kamu Memang diam. sering Kamu di ngarang sini dia yang punya ini, room. sering ngarang Oke, dia memang. sekarang diam. Dia Oke, yang selanjutnya. kabur, ngaku kita yang Oke. kabur. Waduh, parah ya. Ini roomnya nggak apa. Giliran Kristen ya, Ah, ini mau pada kabur. terguncang. Oke. Kemudian Kan begini, kau nanya. si Juma mengungkit sebuah dari ayat kitab yang mengatakan bahwa si buta huruf yang berangan-angan ini sama sekali bahwa si Juma ingin menggampar Muhammadnya yang buta huruf di surat Al-A'raf ayat 158. Siapa nabi atau yang dinubuatkan si buta huruf itu? Ya Nabi Musi Muhammad yang tertulis di surat Al-A'raf ayat 128 bahwa nabimu adalah ummi yang tidak bisa baca dan baca tulis itu. Oke? Terjawab sudah Juma. Habis bang, habis bang. Silakan. Habis kan? Oke, Bang Zuma. saya dulu. Oke, silakan. Ya abang dulu. Aku terakhir nanti sedikit aja Oke. terakhir. Abang dulu. Baik, jadi kalau berbicara mengenai buta huruf, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan ummi, induk, pemimpin, ya, penghulu daripada orang-orang yang buta Taurat, buta Zabur, buta Injil. Yes, tapi beliau tidak buta Al-Quran. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Apa yang diterangkan kemudian oleh Allah, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Beliau dituntut untuk mengajarkan, membacakan Al-Quran kepada seluruh umat manusia. Beliau ummi, ummi Taurat, ummi Zabur, ummi Injil. Yes, betul. Tapi di dalam kitabmu dikatakan bahwa Yohanes itu buta huruf dan idiot. Kalau buta huruf itu artinya mungkin karena dia tidak pernah membaca Taurat ya, jadinya dia buta terhadap Taurat. Tapi kalau idiot, Petrus dan juga Yohanes disebut idiot. Paham kamu? Lalu kemudian ketika Anda bercerita tentang apa yang Anda narasikan, Anda harus tahu dulu, Anda harus paham dulu bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Berapa kali saya harus sampaikan kepada saudara, yang disebut domba itu Bani Yakub. Yesus datang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Anda siapa? Anda bukan Bani Yakub. Anda siapa? Jadi ketika kemudian Al-Quran menarasikan ada yang buta huruf, ya Anda lah itu yang tidak mengerti tentang kitabnya Yahudi, tapi ngaku-ngaku sebagai penerus Yahudi. Terkait dengan ajaran yang Anda baca dalam Al-Quranul Karim, siapapun Nabi datang, Abraham datang kepada kaumnya, kepada keturunannya. Siapa yang tidak bersunat, apa itu yang dikatakan di Kejadian 17? Lenyapkan dari sebangsanya karena dia telah membatalkan hukum perjanjianku. Kepada Nabi Musa, Betul. kepada Nabi Musa, siapapun yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dibasmi, kepung, basmi, matikan, ya dimatikan. Yesus juga begitu. Lukas 19 nomor 27, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu kata siapa? Yesus. Kenapa itu tidak terjadi? Ada Lukas 19:27. Kenapa itu tidak terjadi? Karena pengikut Yesus cuma 11 orang. Andaikan dia menguasai tanah Yerusalem pada saat itu, habis orang Farisi, habis orang Yahudi, habis rabi-rabi, imam-imam dihabisin oleh Yesus. Untung saja pengikutnya cuma sikit. Oke ya, jadi kamu banyak belajar dulu. Lukas 14 nomor 29. Dengarkan, Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayah kandungnya, ibu kandungnya, istrinya, anak-anak kandungnya, saudara-saudara laki-laki dan perempuannya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi kalau mau jadi Kristen harus benci Waduh, ayah itu ibu. bertentangan dengan Torah. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu Gimana? Bang Bil ini 5 menit ya, 5 menit ya. Gimana? Oh sorry. Di mana, Silakan Bang? Dinda, silakan. Sorry. 5 menit Bang Zuma, 5 menit, enggak 5 menit. Kayak tadi. Aku 5 menit. 5 menit saja. Coba. Iya, Aku 5 menit. 5 menit, iya 5 menit. Lukas Oh, Bang 14:26, Zuma 5 menit. akhi. Lanjut. Oke.
Jadi kalau Anda ingin menarasikan seperti yang Anda bawa Al-Quran, At-Taubah dan seterusnya, itu pada masa transisi ketika mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah diajak untuk menjadi seorang Muslim. Tapi kemudian mereka memerangi Rasulullah Muhammad SAW. Sama ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada kaumnya, Nabi Musa juga dijajah oleh kaumnya, ditolak oleh kaumnya. Sebagian ada yang menerima, sebagian ada yang menolak. Itu belajar lagi. Nah, Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apakah dia diterima? Tidak diterima, katamu kan? Tidak diterima. Bahkan dia keluar dan mengajarkan kemudian kepada orang Di Roma, mute, padahal kagak. double suara Abang Zuma. Mbak Khadijah di mute dulu biar nggak double suara Bang Zuma. Iya. Jadi yang perlu Anda pahami di sini adalah Bani Israel itu di mata Allah adalah bangsa pilihan. Al-Maidah satu surah kamu baca. Di antaranya Allah mengatakan, "Inni ma'akum, wahai hambaku, 12 raja dari Bani Israel, aku bersama dengan kalian." Tapi di antara mereka ada yang ingkar janji terhadap Allah. Wajar dikasih hukuman, wajar. Meskipun ada yang dikasihi. Wajar. Kalau salah ya dikasih, wajar. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Sementara di ajaran Paulus, Taurat itu dianggap sampah. Mungkin mana itu? Ketetapan Tuhan yang menyelamatkan manusia justru dianggap sampah. Lalu Yesus dijajakan ke Roma dan Yunani. Laris manis, jadilah Kristen. Demikian. Oh, sudah habis Bang. Aku boleh? Oke, haleluya, aku ya mau Kan jawab atau 5 sebentar menit dulu. berdua? Sudah Khadijah? sudah apa? 5 menit bagi-bagi, Ripa. 5 menit bagi-bagi. dua, Udah, Bu. nanti aku masuk. Lanjut Kristen dulu. Iya, Habis iya, aku. oke. Oke, ya, saya mau jawab dulu ya. Lukas 19 yang dikatakan oleh Bang Juma itu berupa tentang cerita tentang perumpamaan. Dan di manakah murid-murid membunuh ya yang dikatakan di dalam ayat itu. Bunuhlah dikatakan apa situ ya. Sorry dulu. Oh ya, sudah terganti ini. Ya. Dikatakan akan Hafal dong, masa kalah sama yang Zuma. tidak suka akan menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di mataku. Peristiwa ini terjadi tidak? Karena ini merupakan perumpamaan yang nantinya merujuk kepada akhir zaman, ya. Itu artinya di situ. Baru kenapa saya bertanya tentang tuduhan Holocaust? Yang mana yang dimaksud? Tidak ada jawaban, cuma memframing aja ayat-ayat yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan tadi. Coba yang dibahas itu yang kita perdalami, bukan terlalu melebar ke sana kemari. Ini sudah jelas kok. Yang kita bahas kenapa lari-lari, loncat sana, loncat sini. Wow, ini diskusi kayak apa ini? Oke ya, jadi sekali lagi tentang kebohongan yang dibangun di dalam Al-Quran itu sudah dibuktikan bahwa ada nabi palsu yang kalau dikatakan berkata-kata ya, tetapi ternyata tidak diakui. Ya itu sudah jelas, maka ngapain mau ikut itu? Tapi itulah agamaku, ya itu yang betul. Ya, oke lanjut teman. Ngomong apa sih nggak jelas, muter-muter. Jadi begini ya, lucu Juma ini ketika dia mengatakan saya yang buta huruf. Saya khawatir si Juma ini menginginkan saya menjadi pengganti Nabi Muhammad. Ini ironis sekali. Saya nggak ridho loh kamu jadikan Nabi Muhammad, karena saya nggak mau nanti menikahi bocah kecil loh. Oke, jadi ketika kamu mengatakan bahwa buta huruf itu juga kamu katakan idiot, berarti sama saja Juma ini selaku muslim mengatakan Nabi dia idiot. Astagfirullahaladzim, nauzubillah bin dzalik. Ini penistaan besar kepada Nabi kau sendiri Juma. Ketika kau sadar bahwa Nabi kau buta huruf, lalu kau mengatakan yang tidak bisa baca itu idiot, berarti Nabi kaulah yang kau katakan idiot atau tolol. Astagfirullahaladzim. Pelanggaran. Jangan begitu dong Juma. Ya. Pelanggaran. Ya. Debat boleh, tapi nggak boleh menghina. Yuk naik lagi. Ya, lanjut ya. Yang di dalam ayatnya yang tadi ya, berapa tadi ya? Al-Araf 157. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa kebutaan di dalam ayat ini berbicara tentang Injil dan Torah. Ini salah.
dikatakan itu begitu jelas tidak bisa baca dan tulis, entah itu kitab Injil, entah itu kitab Taurat atau kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain, dia nggak bisa baca. Bukan berbicara tidak tahu tentang Taurat dan Injil, salah Bang, jangan berasumsi. Itulah yang dibangun oleh Bang Zuma ini, ya jangan seperti itulah, ya jangan menafsir seperti itu jangan membodohi ya, sebab di dalam tulisan itu sudah jelas, butanya di situ memang sama sekali nggak tahu huruf A, huruf B, itu bukan tentang buta Taurat dan Injil. Ya, oke, itu aja dulu. Oke, saya tambah lagi ya. Jadi tolong ya yang kamu punya roh, makanya dia harusnya awalnya kamu nasihati, narasi dia menghujat. Ketika saya ulas balik, kenapa Anda menuduh saya itu ya melanggar? Ya harus netral bro, ya. Saya nggak tahu entah apa yang terjadi pada kamu. Kamu ngatain bodoh tadi, ada kata bodoh. Ya dia mengatakan, si Juma kan pertama mengatakan idiot. Itu ada tertulis memang idiotai. Ya sudah, persamaan idiot apa? Persamaan idiot Ya, tapi apa? Bukan. Kamu ini idiot itu- gimana sih kok bela Islam sekali? Padahal kau nanti dibunuh mereka juga kok. Idiot Padahal kau itu juga telah tingkat dibunuh intelijensi mereka kok paling untuk rendah. pengampunan dosa mereka. Ada apa sih dengan kau Billy? Oke, Ya saya enggak, lanjut ya. kau kan di sini juga kalau ada yang ngomong kasar, aku keluar. Lah tadi si Billy yang memulai kata-katanya nggak beres. Ya kan Gimana idiotai memang ada sih? tertulis di dalam. Iya, dalam kitab idiot kalian. persamaan katanya apa? Kan TOLOL juga. Gimana Enggak, sih? tadi kamu bukan mengarujuk kepada itu, kamu merujuk kepada Zuma. Itu kan nanti aku kasih video. Ini gimana ini? Aduh, nggak netral ini roomnya kalau begini susah juga debat begini. Kalau kamu Inem nggak ngerti kalau dia, kamu Edi ngomong- William nggak paham. Aduh, Udah. gimana ini? Lanjut aja. Lanjut ya Bang, Poin-poin lanjut pentingnya ya. itu loh. Jangan kemana-mana. Poin Nggak pentingnya itu seru loh. dia, makanya dia putus asa dia karena nggak bisa menghujat di sini. Nggak seru kata dia. Ini belum Saudaramu yang transmisi menghujat kitab suci. dibiarkan. Ini Itu belum loh. transmisi kitab suci loh, Le. Gimana lah kalian ini ya? Terguncang banget udah sampai dibantu-bantu Bisa lanjut, Bang. Yahudi pun Bisa masih lanjut. terguncang. Lanjutlah itu banyak kan Bang yang Hale lain. bisa lanjut, Bang Hale. Oke, saya lanjut Yuk, ya. lanjut Oke, ya. saya lanjut. Oke, jadi sebenarnya gini ya, saya bantu kamu. Saya coba lagi bela Al-Quran. Sekalipun kamu mengatakan bahwa Nabi kamu itu adalah buta huruf, ya sebenarnya ada kontradiksi. Ya, sebagaimana termaktum di surah Al-A'raf 175 bahwa Nabi kau bisa membaca Al-Quran. Lagi-lagi kontradiksi. Ya kan, sama seperti ayat-ayat lain yang mengatakan, ya kan, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi ternyata di At-Taubah 29 jelas, perangilah mereka sampai memeluk agama Islam. Jadi banyak kontradiksi yang akan saya kupas, yang saya akan tunjukkan kepada kalian. Satu ayat Al-Quran kalian tunjukkan sama saya, bisa saya buktikan yang kontradiksinya. Ya. Jadi tolong jangan dulu terguncang, dan saya juga harap di sini diskusinya sebagai pemilik akun roomnya netral lah ya, jangan ikut-ikutan. Nah, Ya. jadi Bang. habis. Oke, lanjutlah. Dah, Nah, saya aku masuk. minta itu data Aku masuk ya, Bang. yang data idiota itu mana yang idiota. Jadi nggak di Kisah nggak di- para Rasul, kisah para kalau Rasul Zuma itu 4:13. ngomong kasar gitu atau Udah aku yang atau bukain bohong. deh, aku yang bukain. Kisah para Rasul berapa Bang Zuma? Ya, coba. 4:13 deh. Di situ ada kata agramatoi. Sampai, ya. Agramatoi itu tidak sekolah atau bahlul. Tidak terpelajar. Iya. Lalu ada Ya, kata bentar, kita buka data idiotai. dulu ya. Jadi dia tidak terpelajar dan idiot. Ya. Jadi Kita buka data Zuma belum nggak diskusi ngatain, memang tertulis begitu. Ya kita lagi Coba. belum diskusi, jangan bentar waktu dulu. Kita lagi bahas data aja. Nih aku bukain, bentar. Ya, coba. Kisah Kalau para data Rasul kan pasal lebih 4 nomor bagaimana? 13 Bang. Gimana? Oke, tidak terpelajar ya. Nanti Agramatoy dilihat sama? KBBI. Nanti dilihat KBBI-nya Idiotai. idiot itu Idiotai. apa gitu. Agramatos sama Idiotai. Tomatos. Di Dibuka sini dong. Agramatoi Antropos. eisenkai Ini dibuka. idiotai. bentar. Ini ada nih, bentar. Kita buka guys. Yes. Aduh guys, Ya. kok terjemahannya jadi begini? Orang Ini ini ya. kok jadi bersahaja di sini. Mulai Umi. Bentar, belum. Ini kita masih liatin data. Jadi kita belum masuk Oke. dalam diskusi. Karena kan kita mau mengklarifikasi apa betul Bang Zuma menghujat Ya. gitu loh. Oke Uni. Kita mau membuktikan aja. Nah, ini ya, ini KPR ya, KPR yang dimaksud. Kemudian di sini adalah ada kata
idiotes tuh. Idiot, kata idiot, orang yang bersahaja. Agramatos tidak terpelajar, idiotes ini. Ya ini agramatosnya apa? Mana? Jadi di TB nggak dituliskan, dihilangkan malah. Iya. Nah, ini cuma tidak terpelajar agramatos. Tapi kalau di ITL-nya kita akan menemukan ada tambahannya di sini, idiotes, idiot. Idiot. Ya. Nah, oke, kita masuk ke ranah diskusi sekarang. Ada 3 poin ya. Pertama, apakah betul umat Kristen ini baik sama orang Yahudi? Nah, mari kita lihat petinggi mereka. Ya. Dan ketika Katolik Roma menerapkan penganiayaan inkuisisi gereja, orang-orang Yahudi pun masuk dalam daftar sebagai musuh gereja. DOR ya. Dan ini Katolik. Martin Luther bagaimana? Ya seperti yang udah kutunjukkan, Martin Luther membuatkan buku Judensio, kesalahan orang Judensio, dan itu hinaannya luar biasa. Baca sendiri bukunya, aku nggak ada waktu buat nunjukin. Yang kedua ini poin aku. Poinku tentang tidak bisa membaca tadi ya, tidak bisa membaca ummi ya. Nah, sorry belum. Ini poin aku. Nah, jadi di sini ada dalam surah Al-Baqarah, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnuna. Di sini dan diantaranya ada mereka buta huruf. Tapi buta huruf ini bukan bermaksud mereka tidak bisa baca tulis, tapi maksudnya adalah mereka tidak memahami kitab Taurat. Mereka tidak paham dengan kitab suci, tapi sok-sok ngomong. begitu. Nah, apa buktinya bahwa mereka bukan orang tidak bisa menulis? Ini, nih. Nah, jadi definisi ummi pun kau nggak paham. Soalnya kau cuma dapat bahasa Indonesia doang. Nah, karena di sini baru Allah katakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Jadi orang yang sama ini celakalah bagi mereka kalau mereka menulis kitab dengan tangannya. Maka ini tidak bermaksud bahwa orang ini adalah orang yang Jadi ummi dalam umminya makna itu yang kau maksudnya maksud. ummi. Karena kau cuma tahu bahasa Indonesia doang. Bahasa Arab itu pakai kaidah bahasa Arab. Makanya kau belajar bahasa asli ya. Dan kemudian kau tadi bilang, kau tanya Bang Billy, nggak ada Nabi Muhammad namanya di dalam kitab kalian kan Bil? Kau gitu. Tapi anehnya ya, yang anehnya sekali, LAI orang Kristen sendiri yang memasukkan nama Nabi Muhammad dalam kitab kau. Dari mana aku tahu? Nah, ini LAI, kau tuntut ini LAI. Kau tengok Hagai pasal 2 ke 7 ini ya. Kau tengok ketika ada di sini kata apa terjemahan dari asal kata nama Nabi Muhammad. Kau tengok ini katanya apa? Yang indah-indah, indah Nabi kami. Indah diterjemahkan sama LAI. Apa di sini? Kita lihat. Nah, ini dia cemdah yang asal katanya. Ini bukan aku yang bilang ya. Ini apa ya? Orang kalian lah, orang Kristen ya. Kalau orang Yahudi dia nggak menerima, tapi kalian lah orang Kristen. Apa ini? The Arabic Hamidah means praise and the name Muhammad come from the root ya. Ini asal kata dari nama Nabi Muhammad kalau dalam bahasa Arabnya Muhammad ini. Nggak tahu kau ini? Nggak tahu kau? Belajar kau. Jadi kalau orang Yahudi kau tanya nggak ada. Kau tanya sama LAI. Kok ada nama Nabi kami di kitab kau? Kok di kitab kau? Di kitab Bang Billy. Aneh kau. Kau tuntut orang Yahudi. Tanya nama Nabi Muhammad. Kitab kau masukkan nama Nabi kami. Nah kemudian apa tadi ya? Mau aku bilang tadi ya. Nah ini yang aku bilang tadi. Merubah-rubah kitab suci. Terima kasih Pak Jordan ya. Pak Jordan tanyalah sama Bang Billy itu. Lanjut Bang Zuma. Kenapa itu ada dirubah-rubah hukum? Lanjut Bang Zuma. Iya. Jadi gini, saudara, ya. Jadi ketika Anda mengatakan buta huruf itu betul yang dikatakan oleh adik saya tadi. Buta huruf yang dimaksud ini bukan buta membaca abjad, karena Rasulullah Muhammad SAW itu pandai membaca Quran. Tapi yang dimaksud di sini buta huruf ummi tentang kitab terdahulu, tentang kitab-kitab terdahulu. Apa buktinya? Baca Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wala tahuttuh biyaminika idzal lartabal mubtilun. Dan engkau Nabi Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tanganmu sendiri. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis kitab sebelumnya, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Paham itu. Jadi yang dimaksud buta huruf di situ, ummi di situ tidak paham Taurat. Hentikan dulu timernya, aku minta ayatnya. Hentikan dulu waktunya kasih. Ini kayak pakar Al-Quran, ini kayak pakar Al-Quran, ini kayak orang lagi nguji sastra Arab. Oke, Pak Ustadz. Baik, Al-Ankabut ayat 48, Pak Ustadz. Silakan. Mudah-mudahan Anda bisa menerangkan kepada saya nanti nahwu Arabnya. Oke ya, lanjut ya Pak Ustadz ya. Jadi ketika berbicara tentang ya Allah ya Karim, Ankabut 48. Masya Allah. Ini lulusan 48. Mesir kayaknya ini.
Bukan cuma mau ingin tahu ayat, itu aja. Lanjut. Iya, Pak, jangan. Al-Ankabut ayat 48. Kami muslim itu tidak pernah mengada-ngada, apalagi kalau tentang kitab kami pernah. Oke, lanjut. Itu Oke, aja. lanjut. Jadi yang dikatakan buta huruf di sini yang tidak ngerti tentang kitabnya orang Yahudi, tapi menuliskan dan menceritakan tentang itu. Sedangkan yang dikatakan surah Al-Baqarah ayat 9, "Wawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Nah, kenapa demikian? Karena mereka menulis surat, ini Bang Billy juga harus tahu ini. Orang-orang Yahudi pada masanya menulis surat membawa-bawa Yahudi, membawa-bawa Israel, membawa-bawa Nabi Musa. Tapi anehnya, kitabnya itu tidak ditujukan kepada Bani Israel, ditujukan kepada Roma, ditujukan kepada Yunani. Ada apa ini? Kalau Al-Quran tidak. Al-Quran menyeru kepada ahli kitab. Wahai ahli kitab, wahai ahli kitab, wahai orang Yahudi, wahai orang Yahudi. Al-Quran menyeru mereka. Lah kamu kitabmu, Paulus nulis 14 kitab. Tapi bukan kepada Yahudi. Kan lucu. Makanya di dalam kisah para rasul 4 di dalam kitab saudara, dikatakan di pengajaran Paulus, di kisah para rasul Paulus atau Lukas, kisah para rasul 23 nomor 12 dikatakan begini. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan ataupun mereka tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Kenapa bisa mereka bunuh Paulus? Karena orang Yahudi paham tentang kitab Yehezkiel 4:4. Maksiat yang paling besar di antara semua maksiat yang dikatakan oleh Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah memasukkan orang-orang kafir ke dalam bait suci, yaitu mereka yang najis, yang tidak bersunat. Dan itu dilakukan oleh orang Romawi. Baca Yehezkiel 4:4 nomor 7 sampai nomor 9. Ya, Paulus itu dikatakan ingin dibunuh dikarenakan mereka masuk ke dalam tubuh Romawi Yunani, ngaku-ngaku sebagai bagian dari mereka dan memasukkan orang-orang najis ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Pahami itu. Itu yang Anda harus paham. Jadi kemudian orang Yahudi berkomplotan untuk membunuh Paulus pendiri agama Kristen karena dia adalah pengajar bidat di tengah-tengah Bani Israel. Lanjut. Sudah habis, bukan lanjut lagi. Oke, giliran kami ya. Sudah timer standby. Oke ya. Ya, saya mulai. Saya dulu haleluya ya. Tadi dikatakan tentang kekerasan yang dilakukan oleh Roma ya. Saya katakan itu cuma tidak ada dasar hukum yang di dalam Alkitab itu menyatakan harus melakukan begini-begini. Itu resiko pribadi atau resiko organisasi yang melakukan itu. Tapi di dalam ayat-ayat itu tidak ada seperti itu ya. Baru yang kedua, bagaimana dengan kekuasaan Ottoman ketika menjajah Arab Saudi? Ya, sampai Arab Saudi merdeka itu tahun berapa? Dengan bantuan siapakah Arab Saudi ini terbebas dari kekuasaan Ottoman? Itu tidak lain karena dia berteman dengan orang Inggris. Nah, Ottoman ini dia memiliki dasar apa? Paham apa? Itu Al-Quran yang dia bawa. Bahkan di tempat kediaman Nabi aja dia menjajah, menguasai sehingga Arab Saudi itu belum merdeka. Tahun berapa Arab Saudi merdeka? Itu dibebaskan, dia merdeka karena dia dibantu oleh Inggris. Gitu dong. Jadi ajaran mana yang melakukan hal-hal yang katakanlah kekerasan seperti itu ya? Itu sudah jelas sejarahnya ya. Baru tentang Ankabut ini, makanya saya mau tanya ini tentang Ankabut ini. Dikatakan di situ Muhammad ini tidak pernah membaca satu kitab pun ya. Jadi memang dia tidak tahu membaca, bukan soal tidak tahu. Kenapa tulisannya membaca atau harusnya dia tidak tahu tentang isi Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Ia tidak pernah membaca satu kitab sebelumnya. Ya jelas saja. Karena dia memang tidak tahu dari mana juga dia mau membaca itu. Ya, itu ada di dalam Ankabut 48 tadi itu. Makanya saya ingin tahu ayat ini. Yang ternyata dia memang tidak bisa menulis karena apa? Membaca aja nggak bisa, apalagi menulis. Ya, bagaimana dia mau mengetahui tentang kitab Torah itu dan kitab-kitab sebelumnya? Karena memang dasarnya seperti itu. Ya, itu silakan lanjut. Haleluya. Iya, jadi begini ya, saya kadang kasihan nengok si Ripa ini memaksakan nama Muhammad. Kamu tahu nggak di zaman jahiliyah, sebelum lahirnya Nabi kau nama Muhammad, udah banyak loh orang menggunakan nama Muhammad. Ya, jadi Ngarang aja lo. Muhammad itu
Ya, nanti saya kasih referensinya ya, bahwa nama Muhammad digunakan di zaman-zaman jahiliyah sebelum Nabi kau datang. Sekalipun kita katakan di situ Muhammad. Muhammad yang mana? Ya kan? Jadi malulah modal-modal klaim. Belum lagi kalau kita merujuk ya perang, yaitu tentang perang gajah. Ya, bahwa nama gajah yang diduduki oleh Nabi namanya juga yang terpuji. Ya, jadi jangan modal klaim lah. Masa iya sih nama gajah juga terus kau samakan dengan nabimu kalau sama-sama artinya yang terpuji. Ya kan? Lalu dikit lah, ya jangan dipaksakan. Kemudian begini, saya menemukan satu kebohongan dari Ustadz Jumaini ya di Al-Ankabut ayat 48. Kita bacakan pelan-pelan. Dan kamu tidak pernah membaca dan sesudah itu pun di sini dikatakan bahwa memang Muhammad tidak bisa menulis. Makanya dikatakan, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Jadi begini, biasanya Islam sangat pede dengan mengatakan nabinya adalah ummi atau buta huruf, tidak bisa baca dan tulis. Alasannya apa? Ini disebut biasanya suatu mukjizat, supaya dia tidak terfitnahkan, supaya dia tidak tertuduhkan untuk mengarang suatu kitab. Tetapi pada hari ini, sekonyong-konyong ini umatnya coba mengelak itu demi rasa malunya. Mungkin akibat Jumat tadi mengutip suatu dalil dari Alkitab, ya, bahwa yang tidak terpelajar, yang tidak bisa baca dan tulis itu dia katakan apa tadi? Ya kan? Yang dia katakan apa tadi? Bego kah? Jadi dia malu gitu, karena sudah lebih dulu dia mengatakan bahwa yang tidak terpelajar itu, bahwa yang tidak bisa baca tulis itu adalah bego. Maka dia coba meralat menutupi kebenaran itu. Padahal selama ini ada dua pendapat memang di kalangan Islam. Karena memang terbiasa di kalangan Islam itu selalu ada pendapat-pendapat yang berbeda. Tetapi pendapat yang mayoritas selalu mengatakan Muhammad itu memang tidak bisa baca dan tulis atau ummi. Demi apa? Demi jadi sokongan menjadi mukjizat. Aku kepental kawale. Waduh, ya, aku mau tambahkan juga ya, karena waktu saya masih ada. Jadi jelas di sini, ini membantah ya. Jadi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mau dikatakan tahu membaca dan menulis, ya itu ya tidak ada bu. Al-Quran sendiri. Udah habis. Bang Zuma, aku minta 2 menit ya. Abang 3 menit nanti. Aku cuma kasih data-data aja. Bang Zuma, monitor. Ya, lanjut. Oke. Saya sambil Iya, renang. Lanjut. Ya. Jadi gini ya, tentang Umi udah kita jawab, tentang apa tadi itu, tentang nama Nabi Muhammad bukan memaksakan, justru kitab kalian yang memaksakan. Orang Kristen sendiri yang tulis, kok aku pula yang kau sudah tuduh hale. Lucu kali kau. Ya. Jadi kita sekarang ada 3 poin sebenarnya. Siapakah yang membenci Yahudi, umat Islamkah atau Kristen? Nah, mari kita bahas. Pertama, nenek moyang mereka dulu. Nah, nenek moyang mereka dari mana kita tahu? Mari kita teman-teman lihat Makabe pasal ini. Makabe ini orang Protestan nggak percaya ini, tapi Katolik memasukkan ke dalam kitab kanon. Padahal Katolik dulu yang mengkanon. Tapi kok lucu pula ya kan, Protestan mengeluarkan. Nah, teman-teman baca ini. Apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya orang-orang Kristen kepada orang Yahudi? Mereka dipaksa membuat misbah-misbah dan kuil-kuil tempat pemujaan berhala, serta mempersembahkan babi dan binatang haram yang lainnya. Mereka dilarang menyunat anak-anak mereka, disuruh mencemar diri dengan cara apa saja supaya lupa akan Taurat Musa dan meninggalkan adat istiadat. Orang yang melanggar peraturan raja harus dihukum. Mereka bahkan dipaksa makan babi loh. Taurat pun disobek-sobek di ayat ke-56-nya. Di ayat ke-56 ya. Taurat disobek-sobek, mana sini? Di hadapan, di rumah-rumah, di jalan-jalan, pembakaran korban dilakukan. Setiap kitab Taurat yang ditemukan dikoyak dan dibakar. Ini nih, ini nenek moyangnya orang Kristen. Dari mana aku tahu kalau itu nenek moyang Kristen? Karena ini lanjutannya. Lanjutannya adalah ini Martin Luther. Martin Luther membuat patung babi yang dimana ada orang Yahudi yang menyusu di sini. Ini ada sebuah gereja di kota Wittenberg yang dibangun tahun 1305. Gereja ini bernama Staderche, memiliki sebuah relief patung pornografi yang memalukan Judensiau atau babi Yahudi. Bahkan Yahudi dibilang babi di sini. Ini adalah gereja di mana Martin Luther berkhotbah. Martin Luther. Jadi kami tidak ada kebencian. Dari mana saya bisa mengatakan umat Islam tidak ada kebencian kepada Yahudi? Mari kita bahas ini ayat di Al-Qur'annya ya.
Nah, ini tadi kalau kata Paulus, Taurat itu menjadi asbab orang berdosa. Apa kata Al-Quran terkait Taurat? Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nih, ini kata Allah tentang Taurat. Lalu bagaimana kata Allah tentang orang Bani Israel, Yahudi dan Yahudi ya? Kata Allah tentang Yahudi dan Nasrani. Begini yang gak rasis. Kalau kitab kalian rasis, kata Paulus tuh rasis tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir akan melakukan kebaikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kau bandingkan dengan kitabmu dan kau bandingkan dengan ajaran Martin Luther, di mana dia membenci sangat sekali orang Yahudi nih. Kau tengok ini apa ini? Ini karya Martin Luther kalian ini. Kalian Protestan kan? Nah, bahkan kalian baca di sini tadi ya. Nih, baca tadi di sini. Bahkan yang menjadi musuh gereja itu siapa? Yang menjadi musuh gereja? Sementara dan ketika Katolik Roma menerapkan penganiayaan atas kebijaksanaan inkuisisi gereja, orang-orang Yahudi pun masuk di dalam daftar sebagai musuh gereja. Ini kebencian namanya. Nenek moyang Romawi kalian sorry ya, kenapa aku bilang nenek moyang kalian itu Romawi? Karena memang faktanya Paulus kan untuk rasul untuk orang-orang tidak bersunat. Nah, silakan Bang Zuma dilanjut. Itu data itu, makan tuh data. Al-Quran mengatakan wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Apa yang dikatakan oleh Allah, wahai Nabi Musa, tuliskanlah loh Torah, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Allah berfirman, berpegang teguhlah kepada Taurat itu dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku Allah akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Taurat digunakan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya. Tapi apa yang terjadi dalam agamamu? Di dalam 1 Korintus 15 nomor 56, sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Gila enggak tuh? Filipi 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Yesus. Apa yang dianggap sampah di sini? Taurat. Waduh. Ini ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Yesus Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Ajaran apa ini? Ajaran apa ini? Sementara Islam datang mendukung hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah cahaya, petunjuk yang benar bagi Bani Israel. Ini ajaran apa ini agamamu? Roma 7. Jika demikian, apakah hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak, sebaliknya, justru hukum Taurat akan mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diri rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ini jelas ini. Penghinaan dan penghujatan terhadap hukum Taurat. Roma 7. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia dan mengurung kita, yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh dan bukan dalam keadaan lama, yaitu menurut hukum Taurat. Ini apa ini? Ini ajaran dari mana ini Paulus dapatkan yang kayak gini-gini? Hah? Ini yang disebut Nabi palsu ini, ngajar yang aneh-aneh. Silakan. Habis Bang. Oke, ya aku dulu haleluya ya. Oke, ya tadi dikatakan oleh Ibu Rifa yang cantik ini mengatakan tentang Makabe. Di zaman Makabe Yesus belum ada. Tidak ada ajaran Kristus di Makabe. Karena Makabe itu kurang 200 tahun sebelum Yesus lahir, ya, sebelum Masehi. Waduh, itu jembatan dagar. Salah itu, salah data ya. Baru yang kedua tentang Torah. Torah itu sudah dikatakan di dalam Yeremia 31 ayat 31. Host, hentikan dulu. Stop, saya buka data dulu ya. Host, sebentar. Saya mau buka dulu sebentar ya, host.
Yeremia 31 ayatnya yang ke-30. Ayat 30, sabar. Sabar. Ya. Ayat berapa? 31 ayat 31. Pasal 31 ayat 31 sampai 32 ya. Host sudah? Saya mau Ya. baca nih. Ya, aku baca. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti yang perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Jadi sebelum Terus, jangan diberhenti. Terus. Tunggu. Itu istrinya. Baca aja selanjutnya. Oke, aku baca. Timernya ya. Jangan dihilangin Tauratnya. Perjanjian barunya itu justru Taurat. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan Taurat. maka aku akan menjadi mereka dan mereka akan menjadi umatku. Taurat. Oke, ya, di dalam ayat ini mengatakan bahwa ada nubuatan di mana hukum Taurat itu tidak akan berlaku lagi. Ya, bukan berarti itu tidak kudus, itu kudus, mulia dan lain-lain sebagainya. Itu sangat bermanfaat untuk Yahudi. Tetapi ada maksudnya di mana hukum Taurat itu akan digantikan dengan apa? Perjanjian baru. Ya, itu sudah Taurat. sudah ini jelas loh. Perjanjian itu dikatakan di dalam ayat ini, Bil, bahwa perjanjian itu yang dilakukan oleh Allah ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian apa itu? Iya, tapi bukan kitab perjanjian, bukan kitab perjanjian baru. Yang perbarui itu adalah perjanjian. Iya, tapi itu kan diganti, Bil. Kan perjanjian yang diberikan oleh Yahweh kepada bangsa Israel itu adalah perjanjian pada waktu itu. Kemudian dia mengatakan di dalam Yeremia, kan jarak Yeremia dengan Musa berapa tahun itu? Nah, itu yang dikatakan oleh Yeremia. Makanya aku bilang jangan dipotong tadi. Kamu mau potong itu Torahnya. Ya, itu jelas. Karena Iya, dia itu dikatakan Torah di dalam yang ayat ditaruh ini dalam ada hati dan perjanjian baru. Sebentar, coba ngomong satu-satu lah. Ya, lanjut. Ya gitu. Jadi di sini hukum yang diberikan oleh Allah di zaman mereka keluar dari tanah Mesir itu akan diganti dengan perjanjian yang di dalam ayat 33 dan 34. Ya, itu dasarnya. Ya, lanjut. Haleluya. Aku akan menaruh Torahku kok. Silakan. Dulu kau di situ Bro Billy, tenang dulu, jangan bikin marwahmu nggak ada. Oke. Jadi saya coba ya jawab ya yang dikatakan si Ripa, bahwa kami tidak membenci Yahudi. Astagfirullahaladzim, baru kali ini loh orang muslim mengatakan demikian. Bahkan biasanya itu menghujat saja sudah dapat pahala, oke? Tapi kita buktikan. Kamu tadi mengatakan bahwa kalian Allahmu tidak rasis. Saya sudah jelaskan loh tadi ya. Di At-Taubah ayat 29 ya, di luar daripada Islam itu harus kalian perangi sampai memeluk agama Islam. Sementara ada kata yang mengatakan lakum dinukum waliyadin, gagal sudah semua. Jadi sangat rasis Allahmu. Masa sih harus saya ulangi 2 kali, ya kan? Kemudian kamu mengatakan bahwa kami tidak membenci Yahudi. Bagaimana kamu berani mengatakan tidak membenci Yahudi, sedangkan dalilnya di hadis Muslim 4971 sudah saya katakan bahwa dosa-dosamu kelak kalian timpahkan kepada Yahudi. Cuma si Yahudi ini aja nggak tahu diri nih, si Bil ini. Jelas loh bahwa kelak dosa kalian yang sebesar gunung itu dilimpahkan oleh Allahmu kepada orang Yahudi. Bayangkan, ya, analoginya begini. Kamu yang berbuat tidak baik, tetapi tetanggamu yang dapat hukuman. Masuk akal nggak itu ajaran? Hah? Tidak masuk akal toh? Oke. Kemudian begini. Juma mengatakan tadi bahwa ya penghujatan hukum Taurat. Kita buktikan bahwa penghujatan atau pelanggaran terhadap hukum Taurat dilakukan oleh nabimu, Nabi Muhammadmu. Kita lihat di dalam hukum Taurat yang ke-10, janganlah engkau mengingini istri orang. Tetapi itu terjawab di mana? Bahwa di Al-Ahzab 37, istri kau mengingini istri orang, yaitu menantunya yang menjadi istrinya. Saya bacakan dulu sebentar ya, stopkan dulu itu biar saya bacakan surat Al-Ahzab ayat 37. Oke? Dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya,
tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu. Ini menginginkan loh. Ngomong apa ini? Ya, Ngomong apa ini ini? sangat jelas ditaprak oleh nabimu di hukum Taurat yang ke-10. Kalian Loh, kenapa terguncang ini? Kenapa terguncang ketahuannya? Kok terguncang sih? Terguncang ya, malu ya. Mana, mana, Ini waktu mana? Kristen. Nikah itu mana? Gini loh maksud saya, kalau lagi Dalilnya. kalau lagi waktunya orang Kristen, ya kamu diam. Ini menunjukkan kamu udah kalah sebelum berdebat loh. Enggak, supaya Ya kan? kamu jangan terlalu Kasihan gila. kamu, belum seberapa yang saya bongkar, Bro. Kamu nuduh Dengar, menikahi loh, kalau yang menantu gila mana itu dalilnya? kalau yang gila Mana? itu ada nanti di Al-Hijr ayat 6. Ya Yang kan Allah menikahi mengatakan nabimu menantu gila itu nanti saya dalilnya bongkar. mana? Ya. Iya, ini giliran saya. Astagfirullahaladzim, gimana ini? Masa giliran Kristen diembat? Kasih dalil. Dalil Tadi sudah- dong. Iya. Dalil Dengarin dong. saya baca kan? Oke, dengarin saya baca. Di dalam Ulangan 5 ayat 5, ya kan? Begini bunyinya. Jangan Lari ke mengingini Ulangan dia. istri sesamamu. Ini hukum Taurat. Kau kan nggak tahu hukum Taurat yang ke-10 hukum Taurat. Lo Ya kan? takut. Biar saya ajarin. Di dalam hukum Taurat yang ke-10 dikatakan, jangan mengingini istri sesamamu. Lo takut Iya kan? setrika ya. Iya kan? Nah, sekarang kita baca di Al-Ajab 37. Ya, dengar baik-baik lagi. Dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Loh, tadi saya bilang lagi baca apa, jangan di jalan. Aduh, ini nggak beres ini, Husan. Tadi sudah di stop, Pak. Sudah di stop. Iya, saya kan diganggu sama saudaramu. Gimana ini? Sabar Aduh. lah, udah gantian dulu. Aduh. Oh iya ya, nanti terguncang sekali mereka ya. Iya, haleluya. Oke, lanjut Aku 2 lanjut. Nanti menit ya. terguncang sekali. Mereka sekarang. Oke, aku 2 menit. Siapa ini? Aku? Oke, Pak Jordan ya. Bang Zuma, aku 2 menit ya. Iya, silakan, Dek, silakan. Oke. Jadi gini Pak Jordan, memang itu Makabe itu sebelum Yesus datang, saya bicarakan itu nenek moyang. Buktinya kan Kristen kan sekarang adanya di mana pusatnya? Emang di Israel pusat Kristen. Ya kan aku bilang pusat Kristen itu ada di Roma, Vatikan. Kan makanya aku bawakan orang-orang Roma itu memang seperti itu prinsipnya, suka menjajah dan menganiaya orang Yahudi, dan itu dituruti sama Katolik dan juga Martin Luther. Datanya kan udah aku tunjukkan tadi kebencian Martin Luther kepada orang Yahudi antisemit. Bahkan buku-buku Martin Luther itu mempengaruhi Nazi, di mana terjadi Holocaust. Itu fakta sejarah. Nah, kemudian apa tadi? Kau tuduh tadi Nabi Muhammad membenci orang Yahudi. Nah, ini kutunjukkan data. Bang Billy besarkan dulu. Kau jangan nuduh-nuduh. Bang Billy besarkan data abdi teh. Nah, jadi kau ya, kalau jangan dalam Islam, jangankan Yahudi Nasrani, Islam munafik pun akan dibenci dalam Islam itu. Tahu kau? Hah? Gak paham kau gitu kan? Karena kami bukan pipi kiri tampar pipi kanan. Kau iya, kasih musuhmu, tapi giliran saudara dihukum. Aneh kau. Nah, diriwayatkan kepada kami di kitab Ibnu Sunni dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah membutuhkan air minum. Kemudian seorang Yahudi datang membawakan air minum. Rasulullah menerima dan mendoakannya. Apa kau ini? Didoakan. Apa kau? Kau Yahudi dibantai sama Martin Luther gara-gara buku Martin Luther. Memang bukan si Martin Luther yang bantai, tapi gara-gara buku dia tuh propagandanya jelas sekali sama orang Nazi tuh. Nggak tahu kau kan? Jarah itu tentang Yahudi yang jadi tentang Yahudi dan Nasrani. Apa Bang Billy? Mute dulu lah Bang Billy. Pelankan dulu Bang Billy. Maaf Bang Billy. Tentang Yahudi dan Nasrani menjadi tebusan dalam Islam. Itu sejalan dengan kitab Amsal. Bang Billy pun harus akui ini. Ini kitab Bang Billy ini. Kau tengok ini. Orang fasik dipakai sebagai tebusan. Baik bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Bukan orang benar kayak Yesus kau dijadikan tebusan untuk orang jahat. Bertentangan sama kitab Amsal. Kalau orang fasik dalam Islam itu, fasik itu orang sesat. Ya, sorry Bang Billy ya. Bang Billy lagi ngapain itu? Lagi berdoa dia. Nah, jadi gitu ya. Pelan-pelan aku Bang Billy. Nah, di sini sejalan ini di Amsal ini. Ini kita Bang Billy ini. Orang fasik memang dipakai sebagai tebusan orang benar. Bukan orang benar jadi tebusan orang fasik kayak kau. Orang fasik kayak kau ditebus sama Yesus yang benar. Nggak betul itu. Siapa yang ngajar itu? Hah? Nggak masuk itu ya. Nah, kemudian lucu kali ajarannya kalian. Beda kali sama itu. Nah, satu lagi ya. Bahkan ajaran kalian itu berasal dari ajaran yang sinkretisme. Di mana aku bilang sinkretisme? Kau tengok itu ya, saking sinkretismenya mana-mana. Bentar aku mau data dulu. Nah, ini. Nah, saking sinkretismenya ajaran kalian itu, Paulus mencampurkan ajaran pagan Romawi dengan ajaran Yahudi. Nah, nih sebab di dalam dia kita hidup. Nah, dia mengutip pujangga-pujangga seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah. Sok-sok keturunan Allah kalian.
kalian ini diajarkan Paulus dari perkataan Epimenides. Dari mana aku tahu kalau ini Epimenides yang bilang? Ini tafsiran kitab kalian yang bilang, bukan aku yang ngadi-ngadi ya. Kalian kalau diskusi pakai data lah. Kutipan ini terdapat dalam kerja Epimenides. Epimenides, nih kutipan yang diajarkan ke Paulus kepada kalian. Kalian merasa menjadi keturunan Allah, ya kan? Sok-sok pula kalian keturunan Allah. Padahal ini kutipan Epimenides. Siapa Epimenides? Kayak gini kalau diskusi bawa data. Nah ini yang ngajarin kalian bahwa kalian tuh anak Allah. Epimenides ini siapa ini? Epimenides adalah seorang Yunani ya, abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Yesus muncul dia udah ngajarin bahwa kalian keturunan Allah. Ya, yang mitologi ketika sedang mengembala domba-domba, wah ada domba-domba pula dia, mengembala domba pula dia lagi kan, kok mirip ya kan? Dia dikatakan tertidur selama 57 tahun sebuah gua, kok ada gua-guanya pula, kok mirip ya kan? Sama Yesus kan, yang dikeramatkan untuk Zeus, ya. Ada Zeusnya pula di sini nih. Nah ini bukti bahwa ajarannya Yahudi itu, ajaran Musa itu dirubah-rubah sama orang Yahudi sendiri yang namanya Paulus mengaku suku Benyamin. Itu bukti fakta, ya. Terima kenyataan, pakai data. Lanjut Bang Zuma. Iya, jadi Ya, Kizuma. Iya, oke, baik. Jadi yang tadi kamu mengatakan mengingini istri orang itu fitnah, itu tidak ada datamu. Menikahi menantu Said itu bukan anak daripada Rasulullah. Zainab juga bukan menantu beliau. Beliau menikahi Zainab pada saat sudah bercerai. Kenapa beliau menikahi? Karena budaya Arab yang ingin dirubah, yang gemar mengambil anak angkat. Sikit-sikit anak angkat, sikit-sikit anak angkat. Habis itu yang diangkat sebagai anak gadisnya orang. Ini yang ingin dibatasi oleh Rasulullah, bahwa antara anak angkat itu tidak ada pertalian darah dan boleh dinikahi. Bagaimana Rasulullah bisa merubah kebudayaan orang jahiliyah pada saat itu kalau dia nggak mempraktekkan? Itu adalah ajaran, sebab dia adalah pembimbing litubayyina linnas. Beliau yang mengajarkan segala aspek kepada seluruh umat manusia. Maka nggak ada lagi anak angkat. Masa anak angkat dia pakai bin orang tua angkatnya, sementara ayah kandungnya dilupakan? Itu nggak boleh di Islam. Itu yang ingin dipatahkan saat itu. Ya, kamu belajar lagi. Jadi ketika tadi Anda mengatakan ummi itu, saya kembali ke tema. Ummi itu tidak mengerti tentang kitab Taurat, tidak mengerti tentang kitab-kitab yang datang kepada Bani Israel. Tapi seketika beliau mengetahui dan mengajarkan. Contoh, wa minal ladina qalu inna nasara ahazna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bi faghraina bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu kalau antar Kristen perang-perangan antar sekte? Dari mana dia tahu? Emang dia pernah belajar? Tidak. Tapi dia katakan orang Kristen akan membenci saling sesama dia dan akan bermusuhan sampai hari kiamat. Terbukti tidak sampai hari ini? Terbukti. Dari mana beliau tahu? Pernah dia belajar Bible? Tidak pernah. Kalau bukan wahyu. Sampai hari ini kalian antar sekte masih gigitan kan? Mampus. Lanjut. Lanjut. Oke, Oke, saya lanjut ya. Jangan dipotong-potong lah tadi ya. Jadi saya bacakan dulu. Akan offline dulu. Gitu. Gini loh. Saya anggar oleh Nabi kau, hukum Taurat yang ke-10 ya kan, jangan mengingini apalagi istri orang. Di sini di Al-Ahzab 37 ini saya bacakan ya. Sebentar, biar clear gitu loh. Dan ingatlah, atau saya baca Arabnya saja. Nggak usah lah ya. Dan ketika Silakan baca Arab. Oke, saya baca. Nanti dia waktu marah orang tuh dianggap nanti penistaan, nggak usah lah, nangis pula mereka. Oke. Dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmatnya kepadanya dan kamu telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan kamu, ini yang menonjol nih, dengar baik-baik. Sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang berhak untuk kamu takuti. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Oke? Nah, sekarang begini Juma, ya. Kalian juga bahwa mengimani setiap ayat itu turun ada asbabun nuzulnya.
Artinya ada kejadian dulu baru turun ayat. Artinya telah terjadi dulu keinginan Nabi kamu, maka dia menikahi yaitu menantunya tadi, dan kemudian baru turun ayat. Ya, saya paham Al-Quran kamu selalu ada asbabun nuzulnya. Kejadian dulu baru turun ayat. Kejadian dulu baru turun ayat. Artinya apa? Ini sudah terjadi dulu, bro, baru turun ayat. Tetapi paling anehnya, bagaimana mungkin soal kawin mengawini Allah kau langsung mengawinkan Nabi kamu? Emang bisa dilihat Allah kau sehingga dia menjadi saksi ketika dia mengawinkan nabimu? Ini lelucon yang sangat luar biasa, bro. Lelucon yang sangat luar biasa. Oke? Kemudian begini. Si Rifa ini akhirnya, puji Tuhan ya, akhirnya dia mulai sadar, lalu dia bilang begini, oh bukan cuma Yahudi yang tidak kami benci, dia bilang kan, siapa saja kami benci asal tidak sesuai dengan ajarannya. Terima kasih Rifa, kau sudah mulai sadar mengakui itu. Ya kan? Karena memang sejatinya di hadis 4971 jelas kok. Banyak hadis sangat jelas mengatakan bahwa Yahudi dan Nasrani itu sebagai penebus dosamu. Makanya tadi saya tanya itu si Billy, dia kaget kan. Waduh, apakah saya ini akan menjadi penebus dosa muslim, katanya kan. Kaget dia itu. Gara-gara dia baru tahu hadis itu. Ya kan? Padahal dalam perasaan dia, aku selama ini aku dekat-dekat sama mereka, ternyata besok saya dijadikan tumbal dong. Ya kan, begitulah kira-kira. Oke, selanjutnya. Coba lah Billy, sampai dulu lah Billy. Sikit lagi, keturunan Allah. Oke, ini sepertinya si Rifa ini iri kepada kami karena kami bagian dari keturunan Allah. Kemungkinan dia iri karena di Al-Mursalat ayat 20, Muslim ini memang diciptakan dari mani yang hina dina. Ya kan? Wajarlah mereka ini iri karena Muslim diciptakan oleh Allah itu dari sperma yang hina dina. Ayatnya di Al-Mursalat ayat 20. Wajar kamu itu iri dengan kami, sebagaimana kami adalah anak-anak Allah, sedangkan kalian adalah hamba-hamba atau budak-budak Allah. Ya, begitulah kira-kira. Lanjut, bro. Beda ya budak sama anak Allah. Lanjut. Saya dulu, Damian ya. Ini tadi mengatakan tentang Holocaust yang dilakukan oleh Nazi. Nazi itu adalah negara di Jerman sana ya, yang dipimpin oleh Hitler, yang jelas dia adalah komunis, bukan Kristen. Ya, kemudian dia diperangi, diruntuhkan oleh siapa? Pengikut Martin Luther. Jadi ini Hitler ini bukan pengikut Martin Luther. Yang menjadi pengikut Martin Luther adalah negara-negara yang memerangi komunis ini. Siapa mereka? Amerika Serikat adalah negara pengikut Martin Luther. Mereka bersatu dengan Italia, hancurkan ini Nazi ini. Sehingga kita dapat dampak positifnya. Indonesia merdeka karena jasa tanpa secara tidak langsung jasa dari sekutu Amerika Serikat yang membom itu apa? Hiroshima dan Nagasaki. Disitulah mereka menyerah. Ini komunis ini yang dibawa pimpinan oleh Nazi ini, Hitler ini. Itu jelas sejarahnya kok. Jadi yang menghancurkan ini, mereka ini adalah orang-orang pengikut Martin Luther, ya. Jangan salah paham, jangan kau katakan komunis ini kok pengikut Kristen, aneh ini. Maukah negara kita ini di waktu itu apa terjadi ya? Contohnya itu G30S itu, ya. Kalau misalnya itu terjadi gimana itu negara kita ini ya? Jadi berterima kasihlah kepada pengikut Martin Luther. Siapa mereka? Amerika Serikat yang menghancurkan ini kaisar kepemimpinan daripada Hitler, Jerman yang adalah komunis, Bu. Jangan katakan komunis kok itu orang Kristen. Waduh, pikiran gimana ini ya? Oke, waktu saya sudah habis. Lanjut. Semangat lah, jangan langsung Kanan apa gitu loh. Buat Pak Pendeta, siapa namanya? Buat Pak Jordan dulu nih, Pak Jordan nih, makanya Pak baca-baca sejarah besok-besok ya. Nih buka ya guys. Duh, Bang Billy lagi ini pula lagi tepila pula. Bisa dibesarin ini. Ya, ini teman-teman ya, sorry. Bang Billy lagi tepilot, berarti nggak bisa dibesarin ini aku. Duh, kecil ini nggak kelihatan dataku nih, Bang Billy tepilot. Tunggu dulu, jangan dijalankan waktu dulu. Aku mau kasih data. Ya. Apa kata Anda? Hitler. Baca ini, makanya besok-besok baca sejarah ya. Duh, mana ini? Salah pula lagi nih. Nah, baca ini kalau masalah Nazi itu, baca sejarah. Jangan cuman baca
buku Tatang Sutarman aja. Demi propaganda, Nazi bikin Alkitab antisemit dan Yesus ras Arya. Woi, apa ini? Hey, terus apa lagi isinya? Baca isinya. Nih baca ini. Apa ini? Apa ini? Ini tanda apa ini? Tanda apa ini? Ini tanda apa? Ini tanda apa ini? Kalian pikir ini tanda kupu-kupu? Ini kupu-kupu. Apa tandanya di samping ini? Apa ini? Bulan sabit. Bulan sabit ini. Hey, baca, baca sejarah. Aduh, parah kali Pak Jordan ini. Nah, kemudian, oke, aku tunjukin data lagi. Nah, yang kurang ajarnya lagi apa? Teman-teman kita Kristen ini kadang-kadang ya, harusnya tuh Bang Billy, nih Bang Billy sayang lagi tevilan. Aku mau nunjukin sama Bang Billy nih. Bang Billy, nama Tuhan yang tidak boleh Bang Billy sebutkan itu diganti sama mereka jadi nama Yahweh. Nama Yahweh menurut Burita Wayu boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari Zeus. Bentuk Latin dari dewa Zeus. Nama Tuhan Bang Billy kalian rubah jadi nama Zeus ini. Gak sopan kalian ini. Parah kali kalian guys. Parah. Nah kalian bilang kami yang jahat sama Yahudi. Tadi Amsal udah kutunjukkan sama kau Halen. Gak juga kau ngerti. Pak Lukas juga. Pak Lukas. Siapa namanya tuh? Pak Jordan udah kuajarkan. Tentang tuh ya. Kutunjukkan lagi nih. Nih. Tentang siapa namanya? Nih. Apa Martin Luther? Martin Luther yang menghancurkan orang-orang yang membenci Yahudi. Hei. Nggak salah. Nih. Baca ini. Nih, ini tulisan Martin Luther nih. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen terhadap orang-orang yang ditolak dan dikutuk ini? Nih Martin Luther tulis ini. Ini tulisan Martin Luther, bro. Martin Luther yang bikin buku ini, Judensiau, artinya babi dia mengatakan babi Yahudi itu BIB. Nah, pertama, membakar sinagog atau sekolah mereka dan mengubur serta. Ini tulisan si Martin Luther ini. Aduh nggak nampak di sini, sayang sekali Bang Billy nih. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, kata si Martin Luther, terhadap orang-orang yang ditolak dan dikutuk ini, yaitu orang-orang Yahudi? Pertama membakar sinagog atau sekolah mereka dan mengubur serta ini terjemahan dari ini loh, terjemahan dari buku yang ditulis oleh Martin Luther di Sarapan Pagi Biblikal. Kalian buka ya, kalian kalau mau cross check, buka di situ Hitler, Nazi dan juga Martin Luther. Itu ada korelasi di situ. Nah, jadi ditulis oleh si Martin Luther bahwa buku ini dia nampak sekali buku antisemit, buku yang dituliskan ini termasuk ke dalam buku antisemit. Dan ini yang mempengaruhi propaganda kepada orang Nazi yang membunuh orang-orang Yahudi di zaman Holocaust itu. Kata Pak Jordan Martin Luther pula. Udah jelas-jelas Martin Luther yang bikin patung Judensiau babi ini adalah Judensiau Yahudi ini. Ini Martin Luther ini yang bikin ini. Ini babi, ini yang orang Yahudi ini. Ini orang Yahudi ini menyusul di bawah ini. Ada topinya nih. Ini babi. Ini orang Yahudi. Nah, yang bikin ini siapa? Baca di sini. Nah, nih, ada sebuah gereja. Ini translate-nya aku tutup dulu ya. Aduh, Bang Billy sayang banget sih nggak lihat orang-orang nih. Ada sebuah gereja ya di kota Wittenberg yang dibangun tahun 1305. Gereja ini bernama Stadtkirche, memiliki sebuah relief patung pornografi yang memalukan Judensiau atau babi Yahudi. Ini adalah gereja di mana Martin Luther, aduh nggak lihat kalian ya. Di mana Martin Luther berkhotbah. Ini Sarapan Pagi Biblikal ini. Nah, ini punya Bursa Wayu nih. Kalian mau lihat nih judulnya kalau kalian mau lihat datanya. Nah, ini buka di sini. Nih, Sarapan Pagi Biblikal. Judulnya apa? Kalian buka ini, baca sampai tuntas. Jangan kalian separuh-separuh baca. Luther, Hitler, Kristen, Yahudi. Buka itu. Tunjukkan apa betul orang Kristen mengasihi Yahudi. Kitabnya kalian ambil, orangnya kalian hantam. Lanjut Bang Zuma. Oke, di sini udah azan ya, Dek. Jadi saya ngambil sedikit aja, nanti ada Dinda Ardi yang bisa menggantikan. Jadi terkait dengan anak angkat tadi itu, sayangnya Akhi Billy lagi ibadah ya. Ini siapa ini? Si serigala ini nyamar domba tadi. Siapa namanya? Hale. Kamu harus baca dari data 4 ayat 4 ya. Bahwasanya yang dimaksud apa yang engkau bawa itu terang sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala diajarkan kemudian menyampaikan risalah tentang anak angkat kepada bangsa jahiliyah. Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Ahzab ayat 4. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya di ayat ayat 5 ya. Di situ jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk kemudian beliau mengajarkan kepada orang jahiliyah bahwa tidak ada lagi istilah anak angkat. Mereka anak angkat ini harus diberi nama dengan nama orang tuanya sendiri. Anak angkat itu bukanlah muhrim, ya, bukan mahramnya. Mereka harus menjauhkan diri dalam hal-hal segala sesuatu yang kemudian bukan menjadi kaidah keluarga inti. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi dikatakan di dalam ayat 5-nya, panggillah mereka anak angkat. Habis. Oke. Ya. Saya izin ibadah dulu ya, Dek Ardiansah. Ambil alih dulu ya. Boleh saya duluan ya. Parkun aja dulu, Bang. Parkun aja dulu, Bang. Oke, Ya, sip. mudah-mudahan Billy habis ibadah ini. Biar Billy besarkan layar saya. Jadi Kok kalau beda kita cara mau ngomong, ibadahnya, kita kan ngomongin Bang Billy dengan Baik, Kristen Gurunda. ya. Di sini juga mau maghrib juga Gurunda. Padahal katanya Kristen dari sana, kok beda ya cara? Kan Kristen loh, jangan pada Iya. kabur nggak asik. Masa terus kabur? Enggak, Bang. Kenapa Kristen tuh pusatnya di Vatikan situ? Kok bukan di Yerusalem? Ya, sebentar dulu. Ini kan waktu Kristen, santai aja. Iya. Kan kita lagi santai nungguin host. Oke. Iya. Kamu- Oke. Oh, iya. Enggak, Ini tadi juga nggak ada host aku tadi ngomong ngomong. sama abangku dulu. Aku lagi Demian, ngomong sama Oh, Demian. abangku. sabar. Ini 5 menit loh. Demian, tunggu belum. kamu bisa dibesarkan. Saya dulu ya. Saya sebentar aja nih, oke? Tunggu aja Kalau Bang misalkan Billy dulu. Aku mau enggak, saya ngomong nggak lama, bentar. bro. Mau Saya nggak iklan lama. dulu. Mau iklan dulu. Aku cuma mau ngasih tahu Nah, ya. udah tuh, Ah, udah. itu pilih. Bang Billy, aku mau ngomong sama Bang Billy dulu. Besarkan Bill, dulu itu, bro. besarin Bill. Bill, besarin. Paksanya orang Yahudi makan babi. Udah Ripa dilarang ini kan dengan Kristen. Kristen, Kristen. aduh Tiba-tiba Ripa ajarannya ini. jadi Kristen gitu Nah, loh. aku takut ya. Takut banget ini Ganti-gantian si dong. Ripa ini. Takut? Kok takut? Besarkan Lanjut, siapa lanjut. Besarin dulu, dong. Demian? Jangan. Kan aku mau ngomong. Oke. Pegangan, Ya, pegangan. sebentar ya. Ini dari situs Islam, hadisnya dari Islam ya. Jadi tidak ada satupun Yesus itu ngajarin untuk kita hancurin orang Yahudi. Gitu. Kita itu diajarkan untuk mengasihi musuh, membalas kejahatan dengan kebaikan gitu loh. Jadi kalau Hitler melakukan itu kan kehendaknya sendiri karena politik. Kadang-kadang orang bisa melakukan kejahatan itu karena politik gitu loh, mengatasnamakan agama. Salah satunya misalkan Hitler. Nah, tapi kalau kita mau jujur, yang menyelamatkan orang Yahudi itu adalah Kristen, Amerika, kemudian Uni Soviet. Yang menyelamatkan orang-orang Yahudi kan Kristen gitu loh. Mereka larinya ke Rusia, kemudian ke negara-negara yang melindungi orang Yahudi. Jadi kalau bilang apakah Kristen mengajarkan membenci Yahudi, nggak ada. Anda cari di perjanjian baru, nggak ada. Kita itu mengasihi orang Yahudi, bukan cuma orang Yahudi, semua agama kita kasihi. Tapi kalau kita belajar, ini kita ngomongin ajaran agama gitu loh. Kita nggak ngomongin masalah perilaku orang. Kalau mau ngomongin perilaku orang, kita bisa buka data-datanya. Bagaimana orang Islam membom sinagoga, orang Islam membom gereja, itu kan perilaku tindakan orang. Kita ngomongin agama di sini, ajaran agama di sini. HR Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini kata Muhammad, ajaran Muhammad nih ya. Kalau ajaran Hitler kan kita nggak ikuti ajaran Hitler, kan lucu. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian umat Muslim memerangi Yahudi, kemudian batu berkata di belakang Yahudi, wahai Muslim, inilah Yahudi di belakangku, bunuhlah. Jadi Muhammad mengatakan bahwa nanti orang-orang Yahudi akan dibunuh gitu loh. Ini ajaran Muhammad nih. Jadi tadi kan kamu bahas Hitler itu nggak ada tokoh Kristen namanya Hitler gitu loh. Itu kan atau Martin Luther, kita nggak ajar Martin Luther, kita ikutin Yesus yang mengajarkan kasih. Martin Luther. Lah, sabar. Jadi kawan-kawan Muslim ini lucu sekali gitu loh. Yang ngajarin untuk membunuh orang Yahudi kan nabinya sendiri. Mana ada kita Yesus mengajarkan membunuh orang Yahudi? Itu loh, baca tuh hadismu itu loh di layar tuh. Siapa yang menyuruh membunuh Yahudi? Kan kalian sendiri, nabi kalian sendiri. Gimana sih? Makanya orang Islam itu mati-matian berjihad gitu kan, ngebom sinagoga, kemudian merampas rumah ibadahnya Yahudi gitu kan. Jadi rumah ibadah Yahudi dirampas sama kalian, tanah-tanah Yahudi dirampas gitu kan. Oke, lanjut bro. Siapa Halil? Saya nggak panjang. Itu Oke, aja. satu menit. Ini Oke, terbukti silakan, Bang. ketika di mana bait sucinya Salomo ini sekarang berdiri apa? Al-Aqsa dan Dome of the Rock, itu membuktikan bagaimana itu imperialis Muslim Islam ya. Sampai sekarang ini loh terbukti. Dan itu tidak ada orang Yahudi beribadah di situ. Mereka berada di tebing sebelah barat yang disebut tembok ratapan. Nah, itu faktanya. Lanjut, kawan. Nah, saya lanjut ya. Ini coba kita suatu pembuktian ya. Begini, saya coba kepada Juma tadi. Tahu nggak kau Juma? Setiap dalam Al-Quran itu selalu ada asbabun nuzul. Artinya
ada satu riwayat hadis ya tentang turunnya hadis menggunakan jilbab. Awalnya adalah Umar yang menyampaikan itu kepada Muhammad ketika sang istri mau buang air besar pada tengah malam. Ya kan? Nah, lalu Umar mengatakan kepada baginda, katakanlah kepada istrimu agar berhijab. Ya kan? Artinya begini, bagaimana mungkin bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allahmu selalu menjiplak yang sudah terjadi? Ini ironis sebagai firman. Ya, sudah kejadian dulu baru diklaim sebagai wahyu. Sama seperti yang disampaikan oleh Umar kepada Muhammad agar Muhammad menyampaikan pesan kepada istri-istrinya berhijab. Lalu nggak lama kemudian turunlah ayat, yaitu ayatnya di Al-Ahzab 59. Saya bacakan sebentar ya. Sebentar disitopkan dulu itu. Oke, saya bacakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bayangkan, ini juga yang disampaikan oleh Umar kepada Nabimu. Ujung-ujung nggak lama kemudian turun wahyu. Menjadi pertanyaannya, sesungguhnya pemberi wahyu itu si Umar ke atau Allahmu? Ini aneh loh. Kalau kalian berani jujur kepada akal sehat kalian, bagaimana mungkin suatu firman itu turun sesudah melihat kejadian dan sesudah itu disampaikan oleh Umar? Tobatlah kalian. Makanya puji Tuhan, anggaplah sekarang aku ini pemberi jalan lurus kepada kalian menurut Al-Fatihah ayat 6 itu. Ya kan, tunjukilah kami jalan lurus. Ini haleluya menunjukkan jalan lurus. Bagaimana Anda mengklaim Al-Quran itu adalah wahyunya Allah, sementara wahyunya Allahmu itu menyontek dari perkataan Umar kepada Muhammad? Tobatlah bro. Ya, tobat. Maka sama seperti yang tadi ketika pelanggaran hukum Taurat, yaitu hukum Taurat yang ke-10, bahwa jangan mengingini istri orang. Dan itu dijadikan suatu yang halal bagi Nabi kamu. Yang saya baca tadi di Al-Ahzab berapa itu tadi? Yaitu tentang janganlah kamu menahan-nahan apa yang ada di hatimu. Terjawab sudah bahwa nabimu adalah pelanggar hukum Taurat itu. Ya, ironis sekali. Jadi tobatlah. Ya, kalau nanti kamu Bill, layarnya jangan Oke. dibesarin dong. Lanjut. Aku lagi habis waktu. Nah. Oke, kita komparasi ya guys, kita komparasi. Ini Bang Billy, besarkan layarku Bang Billy, besarkan. Yang pertama ya, tentang tuduhan fitnahan dari Oten ini mengatakan Nabi Muhammad menginginkan istri orang itu dusta. Karena tidak ada perkataan Nabi Muhammad menyatakan isi hatinya, melainkan hanya tafsir orang. Bagaimana mungkin sahabat-sahabat tahu isi hati Nabi Muhammad? Tapi apa yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad? Ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tahu kalau dia akan menikahi mantan istri anak angkat. Ingat ya, bukan fitnah kayak kalian yang mengatakan bahwa beliau menikahi mantu. Menikahi mantu itu menikahi orang yang masih posisinya jadi mantu. Terlalu Sebentar, stupid ini kalian ya. kenapa- ini Diam dulu. kenapa nggak Ini aku dijalankan? diam dulu. Nggak, Diam dulu. timenya Jangan ganggu. dijalankan. Jangan ganggu. Aduh. Enggak, kalau ngomong kemudian timenya dijalankan dong. Jangan Kalau gitu di dong. dalam Kasih kemudian, data. Iya, dia tadi nggak kalau kasih di data, dalam datang dulu. kalau tadi hadis, dengar dulu, kalau tadi hadis bahwa kami akan memerangi itu nubuatan itu bukan ajaran, tetapi sesuatu yang memang akan terjadi. Bodoh kali, kok nggak bisa membedakan mana ajaran, mana perintah, mana yang akan terjadi. Nabi Muhammad menceritakan bahwa itu yang akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad juga, jangankan dengan orang Yahudi, Nabi Muhammad juga menceritakan bahwa kami akan terpecah 72 golongan nanti. Bukan hanya Yahudi, dengan sesama kami saja kami akan terpecah 72 golongan. Kok stupid kali membedakan mana nubuatan dengan ajaran? Kau nggak bisa. Yang ajaran itu adalah ini Tuhan kau. Kau tengok Tuhan kau kepada orang Yahudi begini dia bilang. Matius pasal 23, nomor 33. Apa kata Tuhan kau? Tuhan kau yang manusia itu ya. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bang Billy dikatakan ular beludak di sini, dikatakan keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Tuhan kau ini tidak meluputkan orang-orang ini masuk neraka. Tuhan kau bilang itu. Nih, tetapi kau tahu ini perikopnya apa? Kau tahu perikopnya apa ini? Kau baca perikopnya ini ya. Kalau kau kuajarkan perikop ya, atau kan? Karena Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini orang-orang Yahudi ini. Ahli Taurat dikecam sama Yesus kau. Nah, sementara kata Yesus orang-orang ini mau bertobat pun tidak bisa keluar dari neraka. Yesus kau udah tetapkan dia masuk neraka. Sementara Nabi Muhammad itu Nabi yang menubuatkan apa yang akan terjadi. Sedangkan Tuhan kau sendiri yang sudah turun ke dunia tidak mampu meredakan bahkan Ukraina dengan Rusia berperang. Tetap berperang mereka. Nah itu yang dimaksud. Apa? Bahwa Nabi menubuatkan bahwa kami akan berperang dengan orang Yahudi. Itu nubuatan, bukan ayolah kalian pergilah orang Yahudi.
Bukan kayak Tuhan kau ini. Tuhan kau jelas-jelas mengatakan tidak dapat orang-orang ini keluar dari neraka. Tuhan kau ini bilang ini. Tuhan rasis ini, Tuhan macam mana ini? Tuhan yang tidak mau mengampuni orang, padahal dia udah jadi manusia mengampuni orang-orang jahat. Tapi ketika ada orang Bani Israel, yaitu yang dikatakan Farisi, dia bilang ini ular beludak. Tidak bisa kalian keluar dari neraka. Kenapa? Karena kata dia ini memenuhi nubuatan dari kitab ini Yesaya. Nah, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, orang Saduki dan Farisi minta bertobat ini dibaptis. Nggak diizinkan sama Yesus ini. Tuhan macam apa ini? Katanya datang untuk menebus dosa-dosa orang, datang untuk domba-domba tersesat. Apa ini? Kau tengok ini ditolak sama dia. Ditolak sama dia. Apa kata dia? Nggak bisa, nggak mungkin kalian melepaskan diri dari neraka. Tuhan macam apa ini ya? Ini Tuhan loh ya. Kalau Nabi kami menubuatkan apa yang akan terjadi. Contoh, sesama Kristen pun saling bunuh-bunuhan. Yahudi pun juga akan terpecah. Itu nubuatan dari Nabi kami. Nah kemudian aku bawa Martin Luther. Kau bilang Hitler. Hey Hitler pula. Martin Luther kau bilang. Kau tengok Martin Luther. Martin Luther ini gara-gara Martin Luther kau jadi Protestan Demian. Kalau nggak ada Martin Luther kau nggak ada Protestan kau. Ya sejak kapan kau bisa jadi Protestan tanpa Martin Luther? Kau tahu Martin Luther apa katanya? Dia buatkan ini gereja yang di bawahnya ada patung babi nih. Patung babi ada Yahudinya di bawah. Ini Martin Luther kau nih. Martin Luther kau ini bukan Hitler, kok Hitler pula. Sementara orang Nazi dengan propagandanya orang Nazi itu mereka membuat ya ini kerjaan orang Nazi ini. Ini Nazi ini mereka bikin Alkitab ini untuk apa? Propaganda menghancurkan orang Yahudi ya. Nah, ini National Geography ini dataku ini. Nah, apa kau? Data kau mana data di kalian Oten? Mana data kalian semuanya? Nah, kekristenan lahir dari Timur Tengah. Semula ajaran ini dibawa oleh Yesus secara etnis, termasuk Yahudi seperti penduduk sekitarnya. Perkembangannya di Eropa dianut oleh siapa saja, termasuk kalangan fasis seperti Nazi. Dor. Nih, Nazi ini Oten. Meski demikian, walaupun Yesus sosok yang membawa Kristen, orang Yahudi rumpun Semit, Nazi justru sangatlah antisemit. Tahu kau? Nggak tahu gak ini? Ini adalah aktualisasi ajaran. Dari mana aku bilang aktualisasi ajaran? Karena mereka membuat kitab kemudian, ya, berarti ada ayatnya antisemit. Di mana itu? Ya itu ular beludak tadi yang kutunjukkan tadi. Dikatakan Yesus, kalian ular beludak katanya. Siapa ular beludak di situ? Bang Billy inilah menurutnya Yesus. Kau aku pula. Dan satu lagi ya, tunjukkan samaku Nabi Muhammad pernah berkata, isi hati Nabi Muhammad hanya Nabi Muhammad yang tahu ya. Tunjukkan samaku datanya bahwa Nabi Muhammad pernah berkata, aku menginginkan istrimu, wahai Zaid bin Harithah. Kau berkata tentang isi hati Nabi kami ya. Kau hanya tahu bahwa isi hati Nabi kami itu ditafsir oleh para ulama. Dan tafsirnya salah satunya adalah bahwa beliau tahu kalau beliau akan menikahi Zainab binti Jahsy. Tunjukkan datanya. Kalau Nabi kami pernah mengatakan aku mengingini istrimu. Bahkan ketika Zaid bin Harithah datang kepada Nabi mengadukan Zainab, apa kata Nabi kami? Kau jangan ceraikan dia. Jangan ceraikan. Begitu kata Nabiku. Jadi kau jangan takiah Korintus kau di hadapan kami ya. Tuhan kau yang manusia sudah turun ke bumi pun tidak mampu jadikan Yerusalem itu sebagai Kristen ya. Betul itu. Nah kalau bicara tentang akhlaknya Nabi Muhammad kepada orang Yahudi sudah kutunjukkan tadi hadisnya kan. Betapa Nabi Muhammad mendoakan orang Yahudi. Kalau nubuatan itu bahkan Tuhan kau yang datang nanti menurut kau pun memusnahkan. Bodoh kali nggak paham ini nubuatan dengan ajaran. Gantian ya 5 menit. Tolong Bill besarkan layar saya dong. Jadi tolong besarkan. Mantap. Jadi gini ya teman-teman ya. Jadi itu nubuatan Muhammad tentang kehancuran orang Yahudi, bahwa nanti orang Yahudi itu, orang Islam itu mereka akan memerangi orang Yahudi. Nggak mungkin kan mereka melakukan itu kalau misalkan tidak diajarkan gitu loh. Ini ajaran Allah sendiri. Allah mengajarkan dalam surah At-Taubah ayat 29. Kenapa orang Islam itu mereka memerangi orang Yahudi dan Kristen? Karena orang-orang Yahudi dan Kristen itu tidak mau beriman kepada Allah gitu loh. Jadi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, ingat ya semuanya ya. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah maka wajib diperangi ini ayat ini. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah nih. Jadi hati-hati ya kalian ya, orang-orang non-Islam. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik orang-orang non-Islam. Kalau kalian tidak beriman kepada Allah, maka wajib untuk diperangi oleh orang-orang Islam. Makanya banyak sekali teroris yang teriak Allahu Akbar, membom gereja, membom sinagog, dan juga membom tempat-tempat ibadah lainnya. Kenapa? Karena itu emang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sorry. Kena peringatan. Saya dulu sebentar. Kena peringatan. Waduh, kacau lu ah. Jangan ngomong-ngomong masalah teor nggak boleh. Damian, jangan ngomong masalah teor ya, TOR, jangan. Telur ya, telur nggak boleh.
Nggak boleh ngomong telur, ya, nggak boleh ngomong telur. Oke, saya lanjutkan ya. Ini kayaknya si Ripa ya semakin terguncang dia ya. Saya bacakan ya, yang tadi yang kita buka tentang pelanggaran hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini ya. Saya dengarkan baik-baik, saya bacakan. Saya stopkan dulu itu surah Al-Ahzab ayat 37. Saya baca ulang lagi ya Ripa, dengar baik-baik. Oke. Dan ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan kamu, ingat ini pelan-pelan dengar, sedangkan kamu menyembunyikan di dalam hatimu. Ayo, apa yang dia sembunyikan? Setelah itu ya, maka terjadilah pernikahan itu kan. Nah, saya akan buka dengan tafsirnya ya, biar lebih mantap. Kita ambil tafsir dari Saudi Arabia, oke? Dan ketika kamu, wahai Nabi, berkata kepada orang yang Allah beri nikmat Islam kepadanya, yaitu Jin bin Haritsa yang dimerdekakan oleh Nabi dan pernah diangkat sebagai anak olehnya, dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya, biarkan istrimu Zainab binti Jahsy dalam ikatan pernikahanmu dan jangan mentalaknya dan bertakwalah kepada Allah, wahai Zaid. Dan kamu menyembunyikan dalam hatimu, wahai Nabi, apa yang Allah wahyukan kepadamu, yaitu talak Zaid terhadap istrinya dan menikahkan dengan mantan istrinya tersebut. Dan Allah menampakkan apa yang kamu sembunyikan. Kamu takut orang-orang munafik akan berkata, Muhammad menikahi mantan istri anak angkatnya, padahal Allah lebih patut untuk kamu takuti. Maka ketika Zaid sudah menunaikan hajatnya darinya dan mentalaknya. Bayangkan, kita nggak usah lah, ini sudah rahasia umum ya. Itu biasanya misal nih ada nih ya gembongnya mafia nih ya kan, ibarat mafia ini kalau udah ditakutin dilihat aja begini, itu anak buahnya udah ngerti tuh, aduh ini bos saya mau ngambil istri saya, udah tahu itu ya, bukan rahasia umum lagi lah itu ya, udah rahasia umum lah, jadi nggak usah lah ditutup-tutupi. Oke. Dan selanjutnya begini loh Ripa, kamu tidak berani ya ketika saya bicara tentang asbabun nuzul. Kenapa? Saya sudah kasih contoh tadi ya. Umar mengatakan agar kepada Muhammad agar istrinya pakai hijab. Sesudah itu turunlah ayat. Oke? Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana mungkin ini disebut firman-Nya Allah kalau sudah kejadian, bahkan yang disampaikan Umar kepada Muhammad tentang cadar itu, tentang hijab itu, lalu tiba-tiba diulas balik oleh Allahmu dan seolah-olah itu menjadi wahyu. Ayo mikir, seperti yang dikatakan oleh Buya Sakur, belajar kritis, jangan takut murtad dong. Harus begitu. Silakan Bang Jordan. Aku mau sementara Oke, Bang Jordan. aku mau mencari data ini tentang bagaimana Arab Saudi ini merdeka ini, di mana mereka ini berperang di zamannya apa ya, Khilafah Utsmaniyah. Arab Saudi ini dikuasai oleh Ottoman. Bayangkan ya, sebagai tempat induk dari kepercayaan mereka kuasai ya, sehingga Arab ini merdeka di zaman apa? Jadi ini bukti bahwa dalam ajaran ini terjadi saling, mohon maaf ya kata pakai sikut aja ya. Jadi perang-perangan gitu loh. Arab ini merdeka karena apa? Itu bantuan dari Inggris. Sekali lagi itu belum dijawab bagaimana ini. Jadi gini, saya maksudnya begini, dalam diskusi ini jangan kita membahas tentang kelakuan dari seseorang. Kita lihat dari segi ajaran, bukan dari kepribadian seseorang ya. Seperti Demian tadi itu kan pribadi, jangan melihat hal itu. Tapi kita melihat seperti apa yang dikatakan oleh Haleluya. Itu ada ajaran yang membuat ada individu itu membuat oknum-oknum itu membuat suatu tindakan yang ekstrim gitu loh. Nah ini yang harus kita lihat. Jadi kalau di dalam ajaran Kristen itu jelas tidak ada ajaran seperti itu. Yang ada itu adalah oknumnya, jangan melihat dari doktrin, beda. Itu yang bisa saya tambahkan. Oke, jadi saya ada sedikit perubahan kepada Ripa ya. Dia mulai mengakui nubuatan. Jalan. Jadi kalau kamu sudah nubuatan, harusnya kamu juga harus fair dong mengakui
Al-Haqqa 44 sampai 47 bahwa nabi kamu terpenuhi nubuatan Allah akan memotong urat nadinya kalau dia mengada-ngada. Ya. Gantian data. Dari tadi ngomong nggak pakai data ya. Kayak aku lah nih, kayak aku kalau data tuh. Nah, ini aku ya. Oke, besarkan dulu laptop. Kembali ke laptop. Nah, tadi kau singgung-singgung Sayyidina Umar ya kan? Nah, kau singgung-singgung Sayyidina Umar, Umar. Apa masalahnya ketika ada permasalahan? Bahkan Sayyidina Umar dikatakan oleh Rasulullah, dia adalah orang yang banyak mendapat ilham dari Allah. Bahkan kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka Umar orangnya, kata nabi kami. Nah, kalau seandainya ada peristiwa yang terjadi dan itu memang baik, lalu kenapa itu menjadi hukum buat kami dan itu dibenarkan, diverifikasi oleh Allah? Apa masalahnya? Apa masalahnya pula? Yang masalah adalah ketika Tuhan kau yang versi manusia itu, dia menukil sebuah ayat tapi tidak ada di dalam kitab orang lain. Ini penipuan ini namanya. Ini belum kau jawab ini, Lukas 24:26 ini. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Di mana dalilnya? Kau tunjukkan datanya ini. Di mana tertulis di kitab Bang Billy ini? Kalau nggak ada berarti Yesus kau bohong. Ini baru parah ini. Ini parah ini. Itu parah ya. Kemudian tentang perang, tadi Demian bawa perang ya. Loh, inilah aku bilang Tuhannya Bang Billy itu karakternya dengan Tuhan kami sama, bukan kayak Tuhan kau yang ditampar pipi kiri kasih kanan. Tuhan kami kalau memang orang ingkar memang diperangi. Contohnya Tuhan Bang Billy juga semua diperintahkan memerangi orang yang tidak bertuhankan kepada Tuhannya Bang Billy dalam kitab Tanakh. Ada ini Yosua pasal 10. Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar, kuatkan hati, jauhkan hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Nah, memang begitu tradisinya Tuhan. Yang lucu adalah Tuhan kau jadi manusia, tiba-tiba sekolah terus bertobat. Seolah-olah kau bilang Tuhannya Bang Billy kejam, Tuhannya kau lebih baik daripada Tuhan Bang Billy. Tapi kau percaya Tuhan Bang Billy adalah Tuhan yang versi roh. Lucu kan? Coba Nah, kau percaya Tuhan Bang stop Billy dulu. itu adalah Bisa Tuhan di stop versi dulu roh. timernya, Adija. Ya. Oke. Kalau di dalam perang itu, di dalam kita memerangi orang misalnya Amalek sebagai orang-orang yang disuruh dibunuh oleh Tuhan, itu kita harus nggak boleh langsung membunuh atau memerangi, nggak boleh. Kita harus memperingati dulu. Kalian kalau mau ikut, kalau mau damai ikut kita. Tapi seluruh ketetapan kita kamu ikut, maka kamu aman. Tapi kalau kamu nggak mau aman, itu pasti diperangin. Kalau di dalam Islam begitu bukan? Kalau masalah hukum perang. Ini Islam begini nih, Islam begini nih. Ini ayat yang dia bawa sama si Haleluya kampret tadi ya, atau 29 tadi, ini tafsirnya ini. Makanya ini mau kutunjukin korelasinya dengan Tuhannya Bang Billy dengan Tuhan kami, karakternya memang begitu. Ayat yang lalu bentar. Nih mana nih tafsirnya ya. Ayat yang lalu menjelaskan tuntunannya terhadap kaum musyrik. Maka ini beralih kepada ahli kitab yang hendak memerangi orang-orang mukmin. Jadi diperangi Bang Billy. Diperangi, baru diperintahkan begitu memerangi, bukan ditampar pipi kiri kasih kanan Bang Billy. Nah, kalau masalah sudah dijelaskan dulu, Nabi Muhammad sudah datang sebagai pemberi kabar gembira kan, sebagai pemberi diajarkan sama Nabi Muhammad, lalu ditolak. Lalu ketika mereka mau memerangi Nabi Muhammad, baru mereka ini kan perang tabut. Ini dalil ini kan ayat yang dibawa si Hali ini kan asbabun nuzulnya kan perang tabut ini. Ada perang. Nah, memang begitu. Tuhannya Bang Billy dengan Tuhannya aku bukan tampar pipi kiri kasih kanan. Tuhan kau yang beda sendiri gitu loh. Jadi itu satu ya. Kemudian apalagi dalil yang mau aku bawa? Bentar, Bang Billy, matikan dulu data. Apa? Timer. Aku mau kasih. Oh ya, bentar lagi aku sholat maghrib di sini. Nanti disambung sama Ustaz Ardian saja. Nah, yang bilang ini Bang Billy belum nengok tadi ya. Ini yang kurang ajar ini. Yang kurang ajarnya lagi Bang Billy, Tuhannya Bang Billy itu namanya kan Yud Hefafe, maaf Bang Billy, tidak boleh disebutkan sembarangan kan. Nah, orang Kristen memanggil dengan Yahweh. Tahu Bang Billy, Yahweh itu apa? Nama Tuhan Bang Billy diganti, nama Yahweh boleh saja diucapkan, tetapi patut disadari bahwa Yahweh adalah bentuk Latin dari dewa Zeus. Loh, diganti sama nama Tuhan Bang Billy itu sama mereka ini. Ada nggak kami tuliskan nama Yahweh dalam kitab kami? Menghinanya nggak ada Bang Billy. Nah itu ya, jadi kembali lagi tentang akhlaknya Rasulullah kepada orang Yahudi sudah ku ajarkan kepada kalian tadi, haleluya. Tentang bagaimana propaganda Nazi yang membawa-bawa agama dalam Holocaust juga udah kutunjukkan kepadamu. Buktinya ada, fakta sejarahnya ada. Ini kau tengok ini kau tengok ini tertulisnya begini judulnya nih National Geographic. Kau tahu National Geographic nih, National Geographic. Data kau mana dari tadi sama Pak Jordan sama. Nah, demi propaganda Nazi bikin Alkitab antisemit dan Yesus ras Arya. Apa ini? Kalau kalian bilang ini oknum
Oknum. Jadi oknum kalau sebanyak gini oknum gitu. Nah, ini oknum ini. Ada satu film sejarah mencatat pencapaian kesuksesan penginjilan di Alexandria Mesir, dan ketika kekristenan mencapai agama mayoritas, kaum Kristen pun melakukan anarki kepada kalangan yang bukan Kristen. Siapa yang bilang ini? Murta Wahyu. Murta Wahyu yang bilang ini. Ini oknum ini. Oknum. Ini oknum gitu. Oh, jadi kalau begini nih oknum, kalau sebiji dua biji berarti enggak oknum gitu. Kalau ada yang bom-bom dari muslim berarti itu namanya tuh bukan oknum. Tapi kalau ini oknum, ya. Ini sejarah yang membuktikan kalau kalian mayoritas tuh kalian kerjaannya apa. Oke, di sini sudah azan ya. Masih ada waktu. Lanjut Ustadz Ardiansa atau mau ku habiskan ini? Jangan diturunin lagi ya. Wah, terserah Bentar, kalau lu ngomongin ini ya. gua turunin permanen. Ya, yang jelas ini ya, yang jelas ini bahwasanya kita di sini fair-fairan aja, baik sejarah, baik data, kemudian ini, dan aku mau menunjukin lagi ya, bahwa Yesus sendiri adalah orang yang sangat rasis, mengatakan orang di luar Bani Israel itu adalah dogi, nah kan, nah itu rasis namanya tuh. Jadi Tuhan kalian gitu ya, Tuhannya Demian itu versi manusia, ditampar pipi kiri kasih kanan. Sementara ketika Tuhannya dicomot bahwa Tuhannya Bang Billy adalah Tuhan mereka yang versi roh, dikatakan jahat karena berperang. Jadi kau pikir Tuhan kau bertobat gitu ya? Ngeri kali kau Dem. Ya, Bang Zuma ambil alih sama Ustadz Ardiansah. Saya mau sholat dulu. Data sudah bejibun saya tunjukkan dari tadi ya. Oke, mungkin itu saja. Ya, tetap jalankan time. Saya mau terakhir nih, terakhir. Jadi teman-teman, tuduhan dari si Haleluya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menginginkan istri orang tuh saya minta mana perkataannya tidak ada. Bahkan di situ Nabi berkata tahanlah, tahanlah, tahanlah. Nah, yang disembunyikan itu tentu Nabi yang tahu apa yang beliau sembunyikan, dan bahkan di situ dia bacakan tafsirnya bahwa Nabi tahu bahwa Zaid akan mentalak istrinya. Itu pengetahuannya. Jangan kau takia Korintus di hadapan kami Haleluya. Bohong kali kau, dusta, dusta.